Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan permainan catur ya. Topik kita adalah serangan terencana diikuti pengorbanan perwira yang berakhir pada lawan menyerah ya. Oke. Permainan ini tentu disajikan buat kalian yang sedang belajar bermain catur untuk bisa mendapatkan wawasan, teknik, dan strategi dalam bermain catur ya. Oke, silahkan bisa dinikmati dari permainan yang disajikan kali ini. Oke, di sini putih mengawali dengan langkah memajukan pion di depan menteri satu ya, dibalas oleh hitam menggunakan pion di depan raja dua langkah. Putih kembali memajukan pion di depan raja hanya satu langkah ya. Kemudian hitam melangkahkan satu pion di depan menteri ya. Oke, berikutnya putih melangkahkan kuda, dibalas oleh hitam melangkahkan pion di depan benteng satu langkah. Kemudian putih melangkahkan kuda di depan raja. Ini masih terlihat defensif semua. Oke, hitam kemudian melangkahkan satu pion di depan benteng ya. Kemudian putih membalas dengan langkah pion di depan benteng juga untuk menghambat gajah di petak putih ini. Kemudian di sini hitam melangkahkan kuda, mulai ada pergerakan untuk melakukan menyusun rencana strategi penyerangan. Kemudian putih melangkahkan kuda untuk membuka jalur menteri ya. Ini membuka jalur menteri. Kemudian dibalas oleh hitam dengan melangkahkan kuda ya. Ini hitam juga bersiap untuk melakukan strategi penyerangan dengan kuda, semuanya sudah keluar. Kemudian putih memajukan gajah ya untuk memulai juga rencana penyerangan. Kemudian hitam melangkahkan gajah di depan raja, di depan menteri, dibalas oleh putih dengan melakukan rokade pendek. Ini yang kemudian awal dari proses serangan dari hitam yang terencana ya. Jadi hitam kemudian memindah menterinya untuk mengancam jalur pion ini ya. Ini yang menjadi titik lemah di putih ya. Putih kemudian tidak menyadari ini, malah melangkahkan satu pionnya ke depan mungkin untuk menghalau kuda ya. Kemudian hitam menambah amunisi baru dengan melangkahkan kuda untuk mengarah ke daerah pertahanan lawan di sini ya. Oke. Putih melangkahkan pionnya untuk mengaktifkan menteri di posisi ini ya. Kemudian kini hitam merengsak naik ke depan ya dengan kuda melangkahkan berjajar. Tentu ini sudah ada 4 ya materi yang siap untuk melakukan serangan di posisi putih ya. Oke. Putih kemudian memperkuat pertahanan dengan melangkahkan kuda ya di depan sini. Berikutnya hitam melakukan pengorbanan untuk gajahnya ditukar dengan pion ya, dimakan. Jadi mungkin hitam akan mengambil posisi keuntungan menyerang dengan mengorbankan gajah yang kemudian diterima oleh putih, dimakan ya. Kemudian pion dimakan oleh menteri. Jadi hitam mendapatkan 2 pion berbalas 1 gajah ya. Tentu ini pengorbanan hitam yang kemudian hitam menang posisi dalam hal menyerang ya. Oke, kemudian putih melakukan perlindungan dengan memindah kuda ya, yang tentu ini membuka jalur gajah dan jalur menteri untuk bisa melakukan perlindungan terhadap raja. Hitam melakukan langkah brilian dengan memajukan pion ini ya. Pion ini tujuannya adalah nanti untuk menyokong atau membantu kuda dalam melakukan proses serangan dan mempersiapkan bentengnya untuk jalur lurus ya. Oke, ini yang kemudian tidak disadari oleh putih. Jadi putih kemudian memajukan gajah untuk melindungi petak putih ini ya.
tentu ini dimanfaatkan oleh hitam untuk melangkahkan kuda di sini. Nah, kuda ini berarti mengancam kuda ini untuk skakmat. Oleh karena itu putih melakukan tangkapan dari kuda ini dengan gajah ya. Kemudian pertukaran gajah dengan kuda dibalas oleh di sini kalau kita amati ya tadi pada posisi ini putih nampak ada tekanan dari jalur paling kiri karena ini ada benteng, kemudian ada menteri ya. Kemudian putih mencari langkah aman untuk kemudian memakan pion ya. Ya. Nah, dengan dia memakan pion ini, maka jalur petak hitam dan petak putih ini yang merupakan ancaman skakmat pada kondisi ini terlindungi ya. Oke, di sini kemudian hitam memajukan benteng ya di area kotak hitam dan kemudian putih menyerah ya. Nah, kenapa putih menyerah? Nah, mungkin perhitungan putih, taruhlah misalkan karena benteng ini tidak boleh kemana-mana ya, karena kalau dia berpindah tentu akan skakmat ya. Satu langkah yang bisa dilakukan mungkin menteri masuk ke sini. Nah, kalau menteri ke sini tetap maka nanti kuda ini akan dimakan oleh benteng ya. Tentu secara materi akan kehilangan ya. Kemudian mungkin perhitungan dari hitam putih ini sebenarnya masih bisa melakukan perlindungan ya, berada di posisi sini atau mungkin arah sini. Tapi mungkin karena kalah posisi dan kalah materi, kemudian putih menyerah ya. Oke, mudah-mudahan permainan catur ini bisa menjadi wawasan buat yang kalian sedang belajar bermain catur. Terima kasih, sampai ketemu pada permainan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.